action. ini. Langsung aja. Oke, action. Yuk. Oke, selamat malam Pak. Oke. Ya. Jadi boleh diceritakan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus hukum yang melibatkan almarhum Soleh sekarang? Ya, jadi saya harus cerita dulu bahwa kami penasihat hukum hari ini ada peralihan sejak tanggal 15 April 2025. Nah, setelah itu kami pada tanggal 17 April mendampingi keluarga yaitu ibu korban untuk melaporkan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang ke Polda Metro Jaya. Nah, kalau untuk update-nya sampai sejauh ini adalah kami telah diperiksa keterangan baik pelapor dan juga saksi-saksi keluarga dan juga teman dari almarhum. Lalu 2 terlapor yaitu Sally dan Ade telah diperiksa dan ekshumasi pada tanggal 9 Mei 2025. Untuk apa? Menemukan penyebab kematian dan juga untuk mengetahui organ tubuh dari almarhum ini lengkap atau tidak. Sejauh ini seperti itu. Oke. Jadi titik poinnya itu apa? Saat keluarga merasa ada kejanggalan, akhirnya membuat laporan polisi dan ekshumasi untuk proses di kasus ini, Pak. Ya, jadi kan sebenarnya peristiwa kematian dari almarhum ini diketahui oleh keluarga itu sejak tanggal 3 Maret. Nah, itu telah ada tim pendampingan hukum atau penasihat hukum dari LBH, tetapi memang tidak ada titik temu untuk dilakukannya pemeriksaan atas tubuh dari almarhum, karena memang kejanggalan itu dilihat langsung oleh ibunya almarhum, yaitu ada bekas jahitan gitu ya di kedua kiri dan kanan dari perut almarhum korban ya, dan tidak ada tindakan memang hukumnya di sana. Nah, maka kami ini melakukan tadi laporan polisi dan juga tindakan yang real agar dilakukan ekshumasi. Kenapa dilakukan ekshumasi ini? Ya, kita ingin mengetahui bahwa penyebab kematian ini seperti apa. Apakah kejanggalan dari yang kami temui atau keluarga temui itu sinkron atau tidak. Dan juga kita tidak lupakan adalah penyebab kematian yang kita dapat dari surat kematian yang diterbitkan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja. Yaitu penyebab kematiannya adalah pendarahan lambung. Nah, tentunya kan kita nggak mau menebak apakah kebenaran dari surat kematian yang terbit dari KBRI ini benar adanya, tetapi belum diotopsi oleh pihak kepolisian di negara kita. Sehingga kita juga serahkan kepada para ahlinya agar benar-benar jelas apa itu penyebab kematian dari almarhum Soleh Darmawan. Oke. Berarti sebenarnya ini kan Bapak ini kuasa hukum setelah dari yang sebelumnya. Ya. Apa yang akhirnya membuat Bapak mengambil kasus ini? Ya, sejauh ini yang saya bisa yakini adalah ini rasa kemanusiaan, ya, karena ada korban meninggal dan itu meninggalnya di Kamboja, di luar negeri. Padahal yang diketahui keluarga almarhum ini bekerja di Thailand, tapi setelah proses pemulangan dari Kamboja, nah ini kan tanda tanya besar. Dan ya, kemanusiaan yang tergerak dari hati kami, jadi tim penasihat hukum, untuk mengawal dan juga bisa menuntaskan kasus ini agar terbuka, dan juga kita mau menyuarakan darurat tindak pidana perdagangan orang atau darurat TPPO. Nah, sejauh ini kami juga pada tanggal 19 April lalu telah mengajukan permohonan untuk audiensi ke Komisi 3 DPR RI, tetapi sampai saat ini belum dijawab oleh Komisi 3 DPR RI. Oke, berarti boleh ditegaskan lagi 2 terlapor itu adalah orang yang mengajak Soleh untuk pergi ke luar negeri. Katanya Thailand, tapi ternyata bagaimana akhirnya tahu ke Kamboja? Itu gimana prosesnya, Pak? Ya, jadi yang sepengetahuan keluarga atau ibu korban diyakini oleh kedua orang ini, Sally dan Ade, yang memang dugaannya adalah penyalur ya. Sejauh ini penyalur dari keberangkatan almarhum Soleh Darmawan. Informasinya adalah penawaran kerjanya di Thailand, bekerja sebagai pastry di salah satu hotel di Thailand. Tetapi memang kami kan punya bukti-bukti. Nah, salah satu buktinya adalah paspor. Sehingga kami menemukan di paspor itu
keberangkatan tanggal 18 Februari itu berangkat menuju Thailand. Jadi tibanya di Bangkok. Nah, pada tanggal yang sama juga langsung menuju Kamboja. Jadi ada border daratan yang memang mereka masuki khususnya ke Phoi Pat. Cop gitu ya? Ya, jadi ada cop imigrasi. Jadi dari Indonesia masuk ke imigrasi di Thailand atau Bangkok. Lalu ada salah satu kota wilayah di Thailand dan langsung dicop lagi dari imigrasi Thailand diterima oleh imigrasi Kamboja, dalam hal ini kota Phoi Pat. Oke. Berarti sejauh apa tim kuasa hukum menggali informasi terkait Soleh perusahaannya itu kerja di mana dan keterkaitan dua orang itu tuh sudah sejauh mana Pak? Maksudnya sampai sekarang tuh udah nemuin belum sih kalau emang ini tuh ada hal yang aneh dia dari proses dia pergi sampai akhirnya dia meninggal? Ya, kalau dari peristiwa awal sampai akhir sampai dia meninggal dunia, yang kami ketahui adalah dia dalam kondisi sehat walafiat. Kondisi tubuhnya sangat sehat. Sehingga penawaran kerja ini memang jelas bahwa kedua orang ini, Sally dan Ade, yang merupakan teman dari almarhum Soleh, telah menawarkan atau iming-iming pekerjaan. Ya tentunya ini indikasi dugaan penipuannya juga kuat. Karena penawaran kerja ini satu, tidak resmi, tetapi ya diiming-imingi karena memang almarhum Soleh ini kan tulang punggung keluarga dan juga impiannya banyak dan dia masih muda ya. Tentunya hal ini yang menjadi concern buat kami, bagaimana bisa kedua orang ini, Sally dan Ade ini, menawarkan pekerjaan yang memang meyakini juga kepada ibu korban bahwa Sally dan Ade ini akan menyusul ke Thailand. Tetapi sampai akhir masa hidupnya almarhum Soleh yang diketahui telah meninggal di Kamboja, tidak pernah kedua orang ini menyusul sampai ke sana. Oke. Sampai detik ini apakah tim kuasa hukum sudah mengetahui perusahaan mana yang memberangkatkan Soleh? Ya, informasi yang kami dapat dari keluarga atau ibu korban adalah ada salah satu yayasan di Tanjung Priok, wilayah Tanjung Priok. Tetapi memang sampai sejauh ini dari keterangan baik Sally dan Ade belum kami dapatkan yayasan di Tanjung Priok ini namanya apa, dan memang tidak diketahui, tidak ada dokumen apapun terkait yang dikeluarkan dari yayasan yang diduga berada di Tanjung Priok ini. Yang memang keluarga tahu adalah dia mengurus paspor yang dibiayai sendiri, tetapi tidak ada dokumen misalnya penawaran kerjanya sebagai pastry di Thailand atau dokumen kontrak kerja dari salah satu perusahaan baik di Indonesianya maupun di Thailand, itu tidak ada sama sekali. Berarti bekalnya paspor aja sebenarnya, Pak? Iya, paspor dan juga ada visa turis gitu ya, yang dilekatkan pada paspor di periode 1 bulan saja. Yang dikeluarkan dari Kamboja. Oke, menurut Bapak nih, kita menduga-duga karena banyak kasus serupa yang sama. Ya. Ada kemungkinan nggak Soleh ini itu terjerat dalam sindikat perdagangan orang yang memang terjadi banyak marak belakangan ini? Si Sally dan Ade itu adalah mungkin salah satu dari anggota sindikat semacam ini misalnya gitu. Ya, dugaan kami sangat jelas. Makanya yang dikaitkan kepada almarhum Soleh Darmawan adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan juga ada salah satu undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Karena dia ditawarkan suatu pekerjaan oleh perorangan, saat ini memang yang kami duga adalah perorangan, entah nanti pengembangan dari pemeriksaan kepolisian adalah salah satu perusahaan atau yayasan terkait itu, tetapi memang kedua ini jelas telah menawarkan pekerjaan, baik itu diketahui oleh almarhum atau tidak. Tetapi kan memang sejauh ini yang almarhum sampaikan kepada ibu korban adalah dia berangkat ke Thailand untuk bekerja di Thailand, sehingga ibunya tidak usah khawatir. Ya, sehingga kalau kita bilang saat ini dugaan TPPU ini sangat jelas karena ada penawaran, karena di unsur tindak pidana perdagangan orang itu sudah ada. Artinya ada penawaran, ada penipuan di situ. Ya, ini sudah terlihat jelas. Tinggal bagaimana bukti-bukti yang kami miliki bisa menjadi dasar yang kuat atas dugaan tindak pidana perdagangan orang ini. Sudah berapa pemanggilan Pak yang dilakukan kepada Sally ataupun Ade, ataupun mungkin ada pihak lain yang di luar Sally dan Ade yang jadi pengembangan kemudian jadi dipanggil juga gitu? Ya,
Jadi sejauh yang kami ketahui kalau Sally itu sudah 2 kali pemanggilan karena memang pemanggilan pertama dia tidak menghadiri dan baru menghadiri di kali kedua pemanggilan itu. Nah kalau Ade 1 kali pemanggilan dan mereka keduanya didampingi penasihat hukum dan juga ada pihak-pihak yang juga dimintai keterangan, ada imigrasi Jakarta Timur, lalu ada imigrasi perlintasan dan juga BP2MI. Oke. Setelah pemanggilan para saksi ya Pak, tahap berikutnya apa Pak? Ya, dari pengembangan ini kan ini masih kami sudah dapat di SP2HP, artinya pengembangan dari penyelidikan. Nah, informasinya baru besok ini ada assessment dari teman-teman kepolisian atau Polda Metro Jaya bahwa ini akan naik ke tahap sidik atau penyidikan. Sehingga tentunya akan ada proses yang akan berkembang, yaitu misalnya penyitaan dari bukti-bukti yang memang diperlukan dari kedua terlapor ini, dan juga tentunya penetapan atas status dari saksi terlapor menjadi status tersangka. Sehingga harus ada upaya yang jelas di sini. Upaya hukum berikutnya adalah penahanan dan juga sampai ke ke kejaksaan dan persidangan tentunya. Barang bukti yang diserahkan kepada kepolisian dari pihak Bapak sebagai kuasa hukum ya? Ya. Udah apa aja Pak? Ya, kita serahkan ada bukti percakapan, jadi antara keluarga, ada paman korban dengan yang mengaku tadi teman dari almarhum yaitu Ray, dan juga saat diskusi tentang pemulangan jenazah almarhum setelah diketahui bahwa almarhum meninggal dunia di Kamboja itu tanggal 3 Maret, dan itu ada percakapan-percakapannya. Jadi itu ada sementara tarik ulurnya sebenarnya mau dipulangkan atau tidak sampai benar-benar dipulangkan. Lalu ada surat kematian yang dikeluarkan dari KBRI di Kamboja, dan ada surat polisi dari Kamboja, dan ada satu surat itu dari rumah duka di di Phnom Penh. Oke. Berarti sebenarnya dari pemulangan jenazah cukup lengkap ya Pak ya untuk Soleh ya? Cukup lengkap. Yang memang diterima oleh keluarga ya beberapa dokumen dari Kamboja itu lengkap. Oke, sudah cukup Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama.